Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 9, yaitu bab 6 pewarisan sifat dan bioteknologi part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit tertentu diwariskan dari orang tua kepada anak melalui materi genetik. Materi genetik yang terdapat pada manusia meliputi kromosom, DNA, dan gen. Di dalam sel terdapat organel yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel, yaitu inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat struktur seperti benang yang disebut kromosom, yang terlihat dengan jelas pada saat sel membelah. Setiap kromosom tersusun atas dua kromatid bergabung pada satu titik yang disebut dengan sentromer. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom di setiap selnya, kecuali sel sperma dan ovum yang memiliki 23 buah kromosom. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan protein. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah materi genetik yang terdapat dalam tubuh setiap orang dan diwarisi dari orang tua. DNA adalah unit informasi genetik yang sangat unik pada diri seseorang dan fungsinya adalah sebagai pemberi kode untuk tiap manusia. Sedangkan gen adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Kromosom. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom di setiap selnya, kecuali sel sperma dan ovum yang memiliki 23 kromosom. Kromosom pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ialah kromosom tubuh atau juga disebut sebagai autosom, dan yang kedua ialah kromosom sel kelamin atau yang juga bisa disebut gonosom. Yang pertama, kromosom tubuh atau autosom. Autosom berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh tetapi tidak menentukan jenis kelamin. Kromosom sel tubuh berjumlah 22 pasang atau 44 buah dan sering disebut sebagai kromosom diploid atau 2N. Kromosom tubuh dilambangkan dengan simbol A besar yang berasal dari kata autosom. Jumlahnya ada 22 pasang atau 44 buah sehingga sering dituliskan sebagai 22AA atau 44A. Yang kedua, kromosom kelamin atau gonosom. Gonosom berfungsi menentukan jenis kelamin suatu organisme dan beberapa sifat tertentu. Kromosom sel kelamin jumlahnya satu pasang atau dua buah dan disebut kromosom haploid atau N. Gonosom inilah yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki disimbolkan dengan simbol seperti ini dan perempuan disimbolkan dengan simbol ini ya. Kromosom laki-laki ditulis dengan XY, sedangkan kromosom perempuan ditulis dengan XX. Karyotipe atau susunan kromosom laki-laki ditulis dengan rumus 22AA plus XY dan pada perempuan ditulis dengan 22AA plus XX. Pada sel kelamin laki-laki, sel sperma, ditulis dengan 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan pada sel kelamin perempuan atau sel telur ditulis dengan 22A plus X. Jika kromosom X pada laki-laki bertemu dengan kromosom X pada perempuan, maka akan menghasilkan anak perempuan XX. Sedangkan jika kromosom Y pada laki-laki bertemu dengan kromosom X pada perempuan, maka akan menghasilkan anak laki-laki.
Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan atau menghasilkan anak laki-laki ialah kromosom Y. DNA. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonukleik acid. DNA terdapat dalam inti sel, lebih tepatnya di dalam kromosom. Nah, urutannya ini pertama kromosom, kemudian kromatid, kromatin, dan DNA. Struktur DNA dan RNA. DNA memiliki struktur yang melilit atau dikenal dengan helix. Pasangan DNA yang berbentuk spiral disebut double helix. Nah ini ya, jadi double helix itu ini ya, pita yang spiral berpasangan ya. Urutannya ialah asam nukleat DNA atau RNA, nukleotida, dan nukleosida. Setiap nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA berupa gula ribosa. Nah, berikut macam-macam basa nitrogen pada DNA. Ini ada 4 macam. Adenin atau biasa disingkat dengan A, timin, T, guanin, G, dan sitosin atau C. Sedangkan basa nitrogen pada RNA ini juga sama, ada 4. Cuman timin pada DNA diganti dengan urasil pada RNA ya. Yaitu ada adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Basa nitrogen A atau adenin selalu berpasangan dengan basa timin. Dan guanin selalu berpasangan pada sitosin ya. Jadi saya ulangi, A itu selalu berpasangan dengan T dan G selalu dengan C. Nah, hal ini ada perkecualian pada RNA. Kalau RNA karena T-nya diganti dengan U, maka A itu berpasangan dengan U ya, atau adenin dengan urasil. Sedangkan guanin dan sitosin sama ya, masih berpasangan. Nah, adenin dan guanin dikelompokkan dalam bahasa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam bahasa pirimidin. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya berikut. Yang pertama, tentukan pasangan basa nitrogen pada DNA berikut. Nah, ini ada basa nitrogen pada DNA, yaitu A, G, C, A, T, C, T, A, G ya. Ini A itu adenin, guanin, sitosin, adenin, timin, dan sebagainya ya. Nah, kita disuruh menentukan apa pasangan basa nitrogen berikut ya. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, A itu selalu berpasangan dengan T, G dengan C, C dengan G, A dengan T, T dengan A, C dengan G, T dengan A, T, dan G, C ya. Jadi perlu kalian ingat, A itu selalu berpasangan dengan T dan G selalu berpasangan dengan C ya. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan pasangannya saja. Kemudian yang kedua ialah tentukan pasangan basa nitrogen pada RNA berikut. Nah, ini ada pasangan basa nitrogen RNA C, A, G, U, A, G, U, A, C ya. Oke, sekali lagi perlu kalian ingat bahwa pada RNA itu tidak terdapat T ya, atau timin. Sebagai gantinya, timin diganti dengan urasil atau U ya. Maka pasangannya ialah C dengan G, A dengan U, G dengan C, U dengan A dengan U, G dengan C, U dengan A dengan U, dan C dengan G ya. Ya, silakan bisa diingat-ingat kembali. Selanjutnya, persilangan. Ada dua macam persilangan, yaitu yang pertama ialah persilangan monohibrid.
merupakan persilangan yang melibatkan satu sifat beda, dan yang kedua ialah persilangan dihibrid, yang merupakan persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Tokoh yang pertama kali melakukan eksperimen persilangan adalah Gregor Mendel. Beliau dikenal sebagai bapak genetika. Mendel menghasilkan dua teori yang disebut hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum 1 Mendel atau juga biasa disebut hukum segregation atau pemisahan menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan alela itu akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari alelanya. Sedangkan hukum 2 Mendel atau hukum asortasi atau berpasangan menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, parental atau P adalah induk yang disilangkan. Kemudian gamet atau G adalah sel kelamin jantan atau betina. Filial atau F adalah keturunan. F1 berarti keturunan generasi pertama atau anak, dan F2 berarti keturunan generasi kedua atau cucu. Gen adalah faktor keturunan atau pembawa sifat. Gen selalu berpasangan. Pasangan gen disebut dengan alel. Terdapat dua macam gen, yaitu gen dominan atau kuat dan gen resesif atau lemah. Gen dominan merupakan karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain dan ditulis huruf dengan kapital. Misalnya G besar ya. Jadi gen dominan itu selalu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang keenam ialah gen resesif, merupakan karakteristik yang kalah dan ditulis dengan huruf kecil ya. Jadi kalau dominan itu ditulis huruf besar atau kapital, maka gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Yang ketujuh, genotip merupakan susunan informasi genetik dari suatu individu atau yang tidak tampak. Terdapat 3 jenis genotip, yaitu homozigot dominan. Ini berarti huruf kapitalnya besar semua ya, yaitu M besar. Kemudian heterozigot, nah ini campuran, yaitu huruf besar dan huruf kecil. Dan homozigot resesif, yaitu huruf kecil semua. Yang kedelapan, fenotip merupakan sifat-sifat atau karakter dari gen yang terlihat mata dan bisa diamati. Misalnya ialah biji bulat atau keriput, kemudian bunga yang warna merah atau kuning ya. Saya ulangi lagi, untuk fenotip itu merupakan sifat yang tampak bisa dilihat. Sedangkan genotip itu adalah gennya atau informasi genetik yang tidak tampak atau tidak dapat dilihat. Persilangan monohibrid, satu sifat beda. Persilangan monohibrid ini dapat dibuktikan dengan hukum 1 Mendel. Mendel menyilangkan tanaman ercis berbunga ungu U besar dengan ercis berwarna putih U kecil. Hasil persilangan menunjukkan bahwa generasi pertama atau F1 semua keturunannya berbunga ungu. Jika generasi pertama F1 disilangkan sesamanya, ternyata akan dihasilkan keturunan generasi kedua F2 berupa bunga berwarna ungu sebanyak 75% dan berbunga putih sebanyak 25%. Berikut ialah contoh diagram dari persilangan monohibrid. Yang pertama kita tulis ialah P ya, parental atau kita tulis P1, yaitu bunga ungu dengan genotip U besar dan bunga putih dengan genotip U kecil. Setelah itu kita tulis gametnya, ini ya, ini nanti dipisah, U besar menjadi U dan U kecil jadi U kecil dan U kecil. Kemudian kita silangkan ya. Nah, ternyata hasil persilangan atau F-nya, filialnya, semua bergenotip U besar, U kecil atau semuanya ungu ya. Jadi saya pertegas di sini, kenapa ini berwarna ungu? Karena
minimal terdapat satu U besar, maka warnanya ungu ya. Nah, jadi karena keempatnya ini ada U besarnya minimal 1, maka semuanya berwarna ungu. Nah, kemudian antar F1, jadi antar anaknya itu disilangkan kembali, maka kita tulis P2 yaitu bunga ungu dan bunga ungu. Tetapi genotipnya ada perbedaan. Yang pertama ungunya ialah U besar, yang kedua U-nya adalah U besar U kecil semua. Kemudian gametnya ini kita pisah, kita persilangkan. Maka anak yang pertama ialah U besar, anak yang kedua U besar U kecil, anak yang ketiga U besar U kecil, dan anak yang keempat ialah U kecil. Karena ketiga ini minimal terdapat satu U besar, maka ketiganya ini berwarna ungu. Sedangkan yang terakhir U kecil berwarna putih ya. Jadi perbandingan F2-nya ialah berbunga ungu sebanyak 3 dan berbunga putih sebanyak 1 ya, atau 3:1, atau juga bisa disebut 75% banding 25%. Nah, ini perbandingannya ya ini. Nah, genotipnya ini U besar banding U besar U kecil banding U kecil ialah 1:2:1. Sedangkan fenotipnya ini 3:1. Persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Persilangan dihibrid ini dapat dibuktikan dengan hukum 2 Mendel. Mendel menyilangkan antara biji kapri bulat berwarna kuning B besar K besar dengan biji kapri keriput berwarna hijau B kecil K kecil. Pada keturunan pertamanya menghasilkan seluruh keturunan berupa biji kapri bulat berwarna kuning. Namun, ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, maka keturunan keduanya diperoleh kacang kapri bulat warna kuning sebanyak 9 buah, biji bulat warna hijau 3 buah, biji keriput warna kuning 3 buah, dan biji keriput warna hijau 1 buah. Jadi perbandingannya ialah 9:3:1. Oke, lebih jelasnya mari kita saksikan diagram persilangan hibrid berikut ya. Nah, P1-nya ialah B besar K besar, dan yang kedua yang pasangannya ialah B kecil K kecil. Gametnya maka ini B besar K besar dan B kecil K kecil. Ini disilangkan, maka hasil F1-nya ialah B besar B kecil K besar K kecil. Karena ini minimal ada satu B besar dan K besar, maka di sini ialah biji bulat warna kuning ya. Nah, kemudian sesama F1-nya disilangkan semua. Nah, maka P-nya ialah B besar B kecil K besar K kecil, dan sama ya B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian untuk mempermudah kalau persilangan dihibrid, gamet F2-nya kita buat tabel seperti berikut ya. Jadi masing-masing pasangan G-nya kita tulis B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, dan B kecil K kecil. Ini juga sama ya. Nah, nanti kita pasang-pasangkan. Ini anaknya seperti ini ya. Ini berpasangan ini B besar K besar, B besar B kecil K besar, B besar K besar K kecil, dan seterusnya. Oke, perbandingan F2-nya kita hitung ya. Kita hitung. Yang pertama ialah bulat kuning. Nah, syarat ada bulat kuning ialah minimal ada satu B besar dan K besar ya. Oke, mari kita lihat yang bulat kuning. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tidak B kecil semua. Nah, ini 6, 7, 8, 9. Jadi bulat kuning ada 9.
Kemudian bulat hijau berarti minimal ada satu B besar dan K-nya kecil semua ya. Oke, kita lihat bulat hijau yang belum kita coret. Nah, ini ya. Ini B besar K kecil, ini juga sama. Kemudian, nah ini juga ya. Jadi bulat hijau ada 3. Kemudian keriput kuning itu syaratnya B-nya kecil semua dan minimal ada 1 K besar ya. Kita lihat. Nah, ini 1, 2, 3. Jadi keriput kuning ada 3 dan keriput hijau ini belum saya tulis, ini lupa. Keriput hijau itu sisanya berarti ada 1 ya. Nah, keriput hijau berarti B-nya kecil semua dan K-nya kecil semua. Jadi perbandingan F2-nya atau perbandingan fenotip F2-nya ialah 9:3:1. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.